Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eka Yuliana SPD dari Unit Kerja SMP Negeri 3 Kedung Adem Bojonegoro CGP Angkatan 7 bersama fasilitator Ibu Dr. Diah Ayundawati MPD dan pengajar praktik Bapak Sutikno SPD SD. Tugas 1.4.A.8 Koneksi antar materi. Tujuan pembelajaran khusus CGP memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, 1.2, dan 1.3. CGP dapat menyusun langkah dan strategis yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Nilai dan peran guru penggerak. Filosofis Ki Hajar Dewantara. Visi guru penggerak budaya positif akan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara, filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, saya sebagai CGP berusaha keras dengan menerapkan konsep disiplin positif, karena dengan disiplin positif maka akan tercapai budaya positif, meski itu membutuhkan waktu yang lama untuk bisa diikuti oleh semua komponen sekolah. Dalam menerapkan budaya positif tersebut dibutuhkan kolaborasi dari semua komponen sekolah, yakni mulai kepala sekolah, guru, murid, dan seluruh warga sekolah lainnya, seperti menerapkan sikap disiplin dan bertanggung jawab, serta menjadi tauladan bagi murid, karena hal ini akan berpengaruh bagi semua komponen sekolah, terutama bagi murid. Mengapa demikian? Karena selama ini dalam menerapkan budaya positif, maka masih bergaya atau berlaku adanya reward dan punishment, penghargaan dan hukuman. Belum menerapkan motivasi intrinsik, namun masih pada motivasi eksternal. Dan ini sangat berhubungan erat dengan posisi kontrol, yakni lebih pada sebagai pemantau, teman, bahkan penghukum, bukan sebagai manajer. Juga dalam menangani masalah belum menerapkan segitiga restitusi sepenuhnya. Untuk itu, Bapak Ibu guru hebat, agar kita bisa melaksanakan budaya positif baik di sekolah maupun di kelas, sangat perlu kiranya kita menerapkan kembali konsep pendidikan yang tepat, yaitu mempertajam kembali filosofis Ki Hajar Dewantara. Yakni pendidikan itu layaknya sebuah taman yang menyenangkan bagi pengunjungnya, dan diibaratkan pula seorang petani yang menabur benih, maka benih agar tumbuh subur dan menghasilkan diperlukan perawatan, memupuk, menyiram, mencabut rumput yang mengganggu, dan memberikan kesempatan mendapatkan pencahayaan yang cukup. Untuk mendapatkan itu semua, maka nilai dan peran guru penggerak sangat menentukan dalam keberhasilan pendidikan, serta diperlukannya visi seorang guru penggerak dengan menciptakan prakarsa perubahan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nilai dan peran guru penggerak, yaitu nilai guru penggerak berpihak pada murid, kolaboratif, reflektif, mandiri, dan inovatif. Sedang peran guru penggerak menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, menggerakkan komunitas praktisi, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Visi guru penggerak dan prakarsa perubahan yang saya buat. Visi: beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, unggul, berprestasi, berbudaya iptek dan lingkungan sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya buat adalah mewujudkan murid yang berkarakter gotong royong dengan membuat taman kelas yang cantik sehingga murid betah dan nyaman belajar di sekolah. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini?
yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal lain yang menarik untuk Anda di luar dugaan? Disiplin positif, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab kalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Di situ Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Pemikiran Ki Hajar Dewantara sejalan dengan pandangan Dane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Dia mengatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau pengikut atau murid. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu. Sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Dane juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin ini juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini, Ki Hajar Dewantara menyatakan pertanggungjawaban atau verantwoordelijkheid itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka, Cetakan kelima 2013, halaman 469. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Teori kontrol. Teori kontrol Dr. William Glasser, seorang psikiater dari pendidik Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. 1. Ilusi guru mengontrol murid. 2. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermakna. 3. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. 4. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian kita lanjut dengan teori motivasi. Dalam teori motivasi, Dane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya.
hukuman dan penghargaan. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman dan sejatinya adalah merupakan identitas gagal. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar mereka melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Alfie Kohn, Punishment by Reward, 1993, wawancara ASDG Annual Conference Maret 1995, mengungkapkan baik penghargaan ataupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal pendidikan, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Posisi kontrol guru, menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring Restitution School Discipline 1998, Gosson berkesimpulan, ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua atau atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut dikatakan adalah posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Kebutuhan dasar manusia ada 5. 1. Kebutuhan bertahan hidup atau survival. 2. Kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima atau love and belonging. 3. Penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau power. 4. Kebebasan atau kebutuhan akan pilihan atau freedom. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang atau fun. Keyakinan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, agama, bahasa, maupun agama. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya pada pembelajaran 2.1 tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih termotivasi, tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian kegiatan peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Ada. Hal menarik untuk saya adalah mengenal dan tahu tentang segitiga restitusi. Karena dengan segitiga restitusi kita bisa melakukan penanganan pelanggaran dengan menggunakan langkah-langkah pada sisi-sisinya, sehingga dihasilkan penyelesaian yang menyadarkan murid untuk kembali pada kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah ada. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah bahwa perlu ditanamkan budaya positif di sekolah dengan menajamkan disiplin positif, karena yang akan menumbuhkan motivasi intrinsik untuk murid.
serta dalam menangani pelanggaran bisa diselesaikan dengan tahapan pada sisi-sisi segitiga restitusi, dan menempatkan diri kita pada posisi manajer dalam menangani pelanggaran, karena posisi itu adalah yang paling ideal. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah? Pengalaman penanganan pelanggaran yang terjadi ketika murid bertengkar sampai pada melibatkan orang tua datang ke sekolah, dan hal tersebut bisa saya selesaikan. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya pada saat menangani pada murid merasa sedikit emosi dan menjadi posisi kontrol pembuat rasa bersalah meskipun harus menahan emosi. Pada saat menangani orang tua datang ke sekolah, merasa senang karena bisa menyampaikan kepada orang tua bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama, bukan diserahkan sepenuhnya pada sekolah dengan mengambil posisi kontrol manajer. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Yang sudah baik adalah ketika mengambil posisi kontrol dan sesuai dengan tahapan pada sisi-sisi segitiga restitusi, meskipun saat itu belum mengenal segitiga restitusi. Ada, yaitu menerapkan budaya positif, penanganan pelanggaran, dan posisi kontrol. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Posisi teman dan pembuat rasa bersalah. Perasaan saya sudah merasa sesuai dengan dalam menangani pelanggaran tersebut. Sekarang mengambil posisi manajer. Perasaan saya merasa nyaman karena tahu dan bisa mengambil posisi yang benar. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi? Tetapi ketika menghadapi permasalahan murid Anda, jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Pernah tahap menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, memanggil murid, diajak berbicara, dan menangani sesuai 2 tahapan saja yang saya lakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Tidak ada. Demikian tugas ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Guru bergerak, Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.